Chelsea dan PSG siap bajak Antonio Rudiger secara gratis. Real Madrid tampaknya sedang bersiap melakukan bersih-bersih besar di lini pertahanan mereka. Kontrak bek tangguh asal Jerman ini juga akan kedaluarsa musim panas mendatang. Situasi kontrak yang menipis ini memicu spekulasi liar mengenai kelanjutan karirnya di ibu kota Spanyol. Ketidakpastian ini justru menjadi kabar baik bagi rival-rival Madrid di Eropa. Jika Rudiger benar-benar hengkang, ia tak akan kesulitan mencari pelabuhan baru karena para raksasa benua biru sudah siap menggelar karpet merah. Masa depan Rudiger di Bernabeu pun kini berada di wilayah abu-abu. Namun, skenario terburuk bagi Madrid adalah peluang emas bagi klub lain yang membutuhkan suntikan pengalaman di lini belakang. Chelsea dikabarkan berambisi memulangkan Rudiger ke Stamford Bridge. The Blues berniat meniru strategi cerdik yang dilakukan Real Madrid 4 tahun silam, yakni merekrut sang pemain dengan status bebas transfer. Performa naik turun. Dua posisi ini jadi fokus Januari 2026. Chelsea menjalani musim 2025-2026 dengan grafik performa yang belum sepenuhnya stabil di Premier League. The Blues sempat tampil menjanjikan di awal kompetisi, namun belakangan kesulitan menjaga momentum. Chelsea dikabarkan telah menetapkan dua sektor utama yang menjadi prioritas penguatan pada Januari 2026. Fokus ini muncul seiring kebutuhan tim untuk tampil lebih solid di fase krusial musim. Lini belakang menjadi perhatian pertama karena dinilai masih menyisakan celah dalam menjaga stabilitas permainan. Chelsea ingin meningkatkan kualitas pertahanan agar lebih konsisten menghadapi berbagai karakter lawan. Selain itu, peran gelandang tengah juga masuk daftar evaluasi serius. Skuad saat ini dianggap terlalu bergantung pada Moises Caicedo dan Enzo Fernandez dalam mengatur tempo serta keseimbangan permainan. Menurut laporan The Standard, Chelsea memang memprioritaskan dua posisi tersebut, meski kecil kemungkinan melakukan perekrutan besar pada Januari mendatang. Klub disebut lebih selektif dan berpotensi hanya memantau talenta muda, seperti Konstantinos Karetsas dari Genk dan Julian Nguessan dari Saint-Étienne. Reece James kecewa Chelsea dominan tapi tumbang dari Aston Villa. Kapten Chelsea, Reece James, mengaku frustrasi setelah dominasi panjang timnya gagal berbuah poin saat menghadapi Aston Villa di Stamford Bridge pada Sabtu 27 Desember. The Blues tampil sangat meyakinkan selama lebih dari 1 jam, namun justru harus menelan kekalahan setelah dihukum 2 gol oleh Watkins di babak kedua. Chelsea memulai laga dengan intensitas tinggi dan mengontrol permainan sejak menit awal. Tekanan berkelanjutan akhirnya membuahkan hasil ketika umpan sepak pojok Reece James berhasil disambar Joao Pedro untuk membawa tuan rumah unggul sebelum turun minum. Keunggulan tersebut dinilai sangat pantas melihat performa The Blues yang mendominasi jalannya pertandingan. Kami mendominasi 60-65 menit pertandingan. Kami memulai laga dengan tajam, sesuai rencana. Dalam 60 menit pertama mereka tidak menciptakan peluang. Lalu mereka mendapat satu kesempatan dan dinamika pertandingan langsung berubah, ujar Reece James. James menilai perubahan taktik Aston Villa sebenarnya sudah diantisipasi, tetapi Chelsea gagal merespons dengan baik. Kami tahu mereka akan melakukan pergantian pemain dan sedikit mengubah bentuk permainan. Tapi itu bukan sesuatu yang seharusnya tidak bisa kami atasi, tegasnya. Kami paham gaya bermain mereka. Kami harus menyalahkan diri sendiri. Agen Ali Barat, Nicolas Jackson tertarik bermain di Serie A Italia. Agen Nicolas Jackson, Ali Barat, mengungkapkan bahwa kliennya tertarik untuk pindah dan bermain di Serie A Italia. Untuk saat ini, Jackson memang disebut-sebut sudah tidak memiliki masa depan di Bayern Munich. Nicolas Jackson hampir pasti tidak akan dipermanenkan oleh Bayern Munich, mengingat dalam klausul peminjamannya dari Chelsea disebutkan bahwa klub Bavaria itu hanya akan mempermanenkan statusnya jika ia mencatat 40 penampilan sebagai starter bersama di Bavarian. Sementara itu, Jackson juga dilaporkan tidak akan mendapat tempat apabila kembali ke The Blues. Harapannya untuk bermain bersama The Blues juga semakin berat, karena mereka dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan Emmanuel Emega dari Strasbourg dan mengontraknya selama 7 tahun. Hubungannya dengan pelatih Chelsea, Enzo Maresca, juga tidak cukup baik, sehingga pindah ke klub lain bisa menjadi alternatif solusi baginya di musim panas 2026 mendatang. Klub-klub top Italia menginginkannya, bahkan sebelum kepindahannya ke Chelsea, dan juga musim panas lalu. Nico hanya menginginkan Bayern, dan kami mewujudkannya. Suatu hari nanti bermain di Italia? Tentu saja dia tertarik dengan sepak bola Italia, ucap Ali Barat kepada pakar transfer asal Italia, Fabrizio Romano. Untuk saat ini Nicolas Jackson memiliki kontrak bersama The Blues hingga musim panas 2033 mendatang, dan menurut data di laman Transfermarkt untuk saat ini ia memiliki nilai pasar sebesar 45 juta euro. Steve Nicol sentil dua pemain Chelsea usai kalah dari Aston Villa.
Legenda Liverpool, Steve Nicol, melontarkan kritik tajam kepada Chelsea usai kekalahan 1-2 dari Aston Villa. Ia menilai pelatih Enzo Maresca perlu mengendalikan dua pemain kunci The Blues, Enzo Fernandez dan Moises Caicedo, yang dianggap gagal menjaga permainan saat tim berada dalam posisi unggul. Chelsea sempat tampil meyakinkan di babak pertama dan membuka keunggulan melalui Joao Pedro di Stamford Bridge akhir pekan lalu. Penyerang asal Brasil itu sukses menyentuh sedikit sepak pojok Reece James untuk membawa tuan rumah unggul. Steve Nicol secara khusus menyoroti peran Enzo Fernandez dan Moises Caicedo di lini tengah. Pada akhirnya, terutama Enzo Fernandez dan Moises di tengah, semuanya dimulai dari mereka, tegasnya. Ia menilai Maresca harus menuntut lebih dari duet gelandang tersebut, terutama dalam situasi ketika Chelsea sudah unggul. Inti tim ini adalah dua pemain itu. Mereka seharusnya mengatur pemain di sekitar dan di belakang mereka ketika unggul, menghentikan lawan bermain, lalu mengamankan hasil, ujarnya. Menurut Nicol, pengalaman kedua pemain seharusnya cukup untuk mengelola laga. Mereka juara Piala Dunia antar klub, juara Eropa. Berapa banyak pengalaman lagi yang dibutuhkan? Katanya. Maresca harus berbicara dengan mereka dan memastikan mereka tahu apa yang harus dilakukan di momen-momen tertentu. Kadang Anda harus melakukan hal-hal kotor untuk memastikan kemenangan. Chelsea membutuhkan penjualan Pedro Neto sebelum merekrut Oscar Bob. Dalam kampanye saat ini, Neto telah bermain di posisi sayap dan penyerang, menunjukkan keserbagunaan dan nilainya bagi tim. Namun, jika Chelsea ingin mendatangkan pemain sayap lain tahun depan, mereka mungkin perlu mengorbankan pemain Portugal tersebut. Jurnalis Simon Phillips melaporkan di Phillips Talks Chelsea bahwa The Blues tertarik untuk merekrut Oscar Bob dari Manchester City. Namun, menurut Phillips, jika Chelsea ingin mendatangkan Bob, mereka harus melepas Neto terlebih dahulu. Neto dan Bob sama-sama berposisi sebagai pemain sayap kanan. Sementara Estevao Willian juga pernah bermain di posisi itu musim ini. Sulit membayangkan skenario di mana ketiga pemain tersebut berada dalam satu skuad Chelsea. The Blues mungkin perlu menyeimbangkan keuangan mereka. Sementara Bob kemungkinan hanya akan meninggalkan City untuk klub yang dapat menawarkan menit bermain reguler kepadanya. Terlepas apakah Bob datang atau tidak, Chelsea tetap bisa berada dalam posisi di mana mereka harus menjual Neto. Maresca buka peluang Philip Jorgensen tinggalkan Chelsea pada Januari. Pelatih Chelsea, Enzo Maresca, memberi sinyal bahwa Philip Jorgensen berpeluang meninggalkan Stamford Bridge pada bursa transfer musim dingin. Isyarat tersebut muncul di tengah minimnya menit bermain yang didapatkan kiper asal Denmark itu sepanjang musim ini. Dalam beberapa hari terakhir, Enzo Maresca sempat menyatakan dirinya tidak keberatan apabila Chelsea tidak melakukan pergerakan besar di jendela transfer Januari. Namun, ia juga menyadari ada sejumlah pemain yang kesulitan mendapatkan waktu bermain ideal untuk perkembangan karir mereka. Philip Jorgensen termasuk dalam kategori tersebut. Sepanjang musim 2025-26, ia baru mencatatkan 5 penampilan, dengan 4 diantaranya terjadi di kompetisi piala. Meski telah tampil 29 kali sejak bergabung pada musim panas 2024, Jorgensen kini jelas berada di belakang Robert Sanchez dalam hierarki penjaga gawang Chelsea. Maresca tidak menutup kemungkinan sang kiper dipinjamkan. Kami senang dengan Philip, kata Maresca. Tapi pada saat yang sama, semua pemain ingin bermain. Ia menambahkan, jika mereka tidak bermain, mereka tidak akan bahagia. Kita lihat saja apa yang akan terjadi di Januari. Chelsea pantau bek muda Rennes, Jeremy Jacquet. Chelsea dikabarkan tengah memantau bek tengah Rennes, Jeremy Jacquet, menjelang bursa transfer Januari. Laporan menyebutkan pemain berusia 20 tahun itu masuk radar The Blues sebagai opsi jangka panjang di lini belakang. Jeremy Jacquet sebelumnya sempat menjadi target Arsenal pada musim panas. Namun, sang pemain memilih bertahan di Prancis. Kini, performanya bersama Rennes membuat minat klub-klub besar kembali muncul. Menurut laporan The Athletic, Chelsea termasuk klub yang terus memonitor perkembangan Jacquet. Ia dinilai sangat cocok dengan kebijakan rekrutmen The Blues yang berfokus pada talenta muda berpotensi tinggi. Rennes sendiri dikabarkan mematok harga 40 juta euro. Angka ini jauh di atas valuasi Transfermarkt yang menilai Jacquet di kisaran 20 juta euro. Meski begitu, pihak klub tampak yakin dengan nilai sang pemain. Pelatih Rennes, Habib B, menegaskan keyakinannya sejak awal memulangkan Jacquet dari masa peminjaman di Clermont. Dia punya margin perkembangan yang sangat besar. Mengingat usianya, ujar B, ketika kami membawanya kembali, kami yakin dia akan menjadi pemain seperti yang kalian lihat sekarang. Dan dia akan jauh lebih baik dalam beberapa bulan ke depan. Musim ini,
Jacquet telah mencatatkan 15 kali starter di Liga 1. Ia sempat absen pada laga terakhir Rennes melawan Brest karena sanksi akumulasi kartu tidak langsung. Dengan Levi Colwill harus menepi sepanjang musim akibat cedera ACL. Ketertarikan Chelsea pada Jacquet dinilai masuk akal. Pertanyaannya kini, apakah The Blues siap memenuhi harga tinggi yang diminta Rennes pada Januari nanti? Chelsea pantau James Tionate. Maresca disebut pengagum lama. Chelsea dikabarkan terus memantau situasi James McAtee menjelang dibukanya bursa transfer Januari. Meski sang gelandang kini tersisi di Nottingham Forest setelah pindah dari Manchester City pada musim panas lalu. Menurut laporan Daily Mail, Chelsea sudah mulai melakukan pengecekan terhadap James McAtee. Laporan itu menyebut ketertarikan tersebut datang langsung dari pelatih kepala Enzo Maresca, yang disebut sebagai pengagum S1 MCHI Pronunciation AT, sejak keduanya bekerja bersama di Manchester City. Media yang sama juga menegaskan The Blues tidak sendirian. Leeds United dikabarkan siap menjadi pesaing serius. Klub asuhan Daniel Farke itu juga diyakini tertarik pada gelandang berusia 23 tahun tersebut jika peluang transfer benar-benar terbuka. Maresca punya kedekatan khusus dengan McAtee. Keduanya pernah bekerja bersama di skuad Elite Development Manchester City pada 2020-21. Dalam periode itu, S1 MCHI Pronunciation AT juga bermain bersama dua pemain Chelsea saat ini, Cole Palmer dan Liam Delap. Laporan tersebut menegaskan Maresca sangat mengenal kualitas dan potensi McAtee. McAtee sendiri sempat menyampaikan ambisinya ketika resmi bergabung dengan Nottingham Forest pada Agustus lalu. "Saya merasa siap untuk tantangan baru dan klub ini menjalani musim yang hebat tahun lalu," kata McAtee kepada situs resmi Forest. "Saya ingin membantu membangun itu dan menunjukkan apa yang bisa saya lakukan."